Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ai Anis Harisdayani dengan nomor pokok mahasiswa 101204440 dari kelas F1 Manajemen. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah Komunikasi Bisnis. Materi yang pertama yaitu dasar-dasar korespondensi bisnis dan penulisan resum, lamaran, serta wawancara. Korespondensi merupakan salah satu bentuk komunikasi verbal yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis maupun non-bisnis kepada pihak lain. Umumnya, korespondensi berkaitan dengan suatu proses penyampaian pesan dalam bentuk surat, memo, proposal, agenda, maupun bentuk laporan. Pengertian surat dan surat bisnis. Kata surat berasal dari bahasa Arab yaitu surah yang berarti suatu sarana komunikasi untuk menyampaikan pernyataan atau pikiran secara tertulis kepada orang lain. Secara umum yang dimaksud dengan surat bisnis adalah surat yang digunakan oleh seseorang, lembaga, organisasi, atau institusi untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis secara tertulis kepada pihak lain. Yang selanjutnya yaitu fungsi surat bisnis. Fungsi yang pertama yaitu surat sebagai wakil atau duta bagi pengirim surat. Yang kedua, alat untuk menyampaikan pemberitahuan, permintaan atau permohonan, buah pikiran atau gagasan yang berkaitan dengan masalah-masalah bisnis. Yang ketiga, sebagai alat bukti tertulis atau dokumen tertulis. Yang keempat, sebagai alat untuk mengingat. Yang kelima, sebagai buku sejarah atau historis. Yang keenam, sebagai pedoman kerja. Dan yang ketujuh yaitu sebagai media promosi bagi pengirim surat. Pengelompokan surat. Surat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama yaitu surat menurut wujudnya, yang kedua surat menurut pemakaiannya, yang ketiga surat menurut banyaknya jumlah sasaran yang dituju, yang keempat surat menurut sifatnya, yang kelima surat menurut urgensi penyelesaiannya, dan yang keenam yaitu surat menurut isi dan maksudnya. Yang selanjutnya yaitu bagian surat dan bentuk surat. Secara umum, bagian surat, baik untuk surat dinas ataupun bisnis, mencakup beberapa komponen penting. Antara lain, yang pertama yaitu kepala surat atau kop surat, yang kedua tanggal surat, yang ketiga nomor lampiran dan perihal, yang keempat yaitu alamat tujuan, yang kelima salam pembuka, yang keenam paragraf pembuka, yang ketujuh paragraf isi, yang kedelapan paragraf penutup, yang kesembilan salam penutup, yang kesepuluh tanda tangan, dan yang terakhir ke-11 yaitu nama jelas penanda tangan. Yang selanjutnya yaitu bahasa surat. Melalui penggunaan bahasa tulis yang dituangkan dalam sebuah surat, penulis harus bisa menuangkan pikirannya agar tulisan yang ia tulis bisa dibaca dan dipahami oleh pembaca, dan pesannya bisa tersampaikan secara langsung kepada pembaca. Selanjutnya yaitu contoh-contoh surat bisnis. Yang pertama ada surat pemesanan, yang kedua surat konfirmasi, yang ketiga surat pengaduan, yang keempat surat permintaan informasi, yang kelima surat penagihan, yang keenam surat peringatan, yang ketujuh surat perintah kerja, yang kedelapan surat pengumuman, yang kesembilan surat undangan RUPS, yang kesepuluh surat kuasa, dan yang ke-11 yaitu surat penjanjian. Yang selanjutnya yaitu surat lamaran kerja. Pengertian surat lamaran kerja. Surat lamaran kerja adalah surat yang digunakan oleh seseorang untuk melamar kerja pada suatu organisasi yang membutuhkan karyawan atau pimpinan pada bidang tertentu. Pendekatan yang dapat digunakan dalam membuat surat lamaran kerja adalah pendekatan attention, interest, desire, dan action atau AIDA. Pengorganisasian surat lamaran kerja. Pengorganisasian penulisan surat lamaran kerja secara umum memiliki 3 bagian utama, yaitu yang pertama paragraf pembuka, yang kedua paragraf pertengahan, dan yang ketiga yaitu paragraf penutup. Ketika seseorang mengajukan surat lamaran kerja ke suatu organisasi atau perusahaan, biasanya diminta untuk melampirkan beberapa dokumen pendukung, seperti kartu tanda penduduk, ijazah terakhir, surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK, pas foto, dan juga resum atau daftar riwayat hidup. Selanjutnya yaitu resum. Resum atau kurikulum vitae merupakan laporan perincian kualifikasi pelamar yang kehadirannya tidak dapat dipisahkan dari surat lamaran kerja. Persiapan menulis resum.
Dalam menulis resum, hendaknya kita mencari informasi penting seperti analisis diri, analisis karir, dan juga analisis pekerjaan. Perencanaan resum. Dalam membuat resum sendiri ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu tujuan karir, informasi pribadi, dan juga referensi. Pembuatan resum. Perlu diingat bahwa resum yang baik menekankan pada kompatibilitas kualifikasi kita dan perspektif persyaratan kerja. Pada bagian tujuan kerja, harus terdapat pernyataan secara jelas apa tujuan pembuatan resum tersebut. Pada bagian referensi, carilah orang-orang yang mengetahui dengan baik mengenai kemampuan kita. Rencana pengorganisasian. Berdasarkan cara pengorganisasiannya, resum dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu resum kronologis, yang kedua resum fungsional, dan yang ketiga yaitu resum kombinasi. Yang selanjutnya yaitu wawancara kerja. Arti pentingnya wawancara kerja. Wawancara kerja merupakan salah satu cara yang sangat penting bagi suatu perusahaan dalam menyaring jumlah pelamar yang ada dan merupakan kesempatan emas yang tak mungkin terulang lagi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka harus benar-benar mempersiapkan diri sehingga dapat memberikan kesan yang baik dan membuat pewawancara atau bagian yang menginterview kita itu yakin atas kemampuan kita. Hal-hal yang perlu dilakukan sebelum, selama, dan sesudah wawancara. Yang pertama yaitu periksa peralatan yang tersedia, yang kedua pelajari objektif dari wawancara, yang ketiga buat daftar pertanyaan dengan teori 5W1H, dan yang keempat yaitu buatlah skala prioritas. Pada skala prioritas ini ada 3 poin. Yang pertama, datanglah dengan tepat waktu. Yang kedua, bukalah sesi wawancara dengan cara yang tepat. Dan yang ketiga yaitu perhatikan kata kunci yang diucapkan narasumber. Kemudian, ada juga hal-hal yang perlu diperhatikan setelah wawancara. Yang pertama yaitu pastikan kebenaran data yang telah dicatat, yang kedua antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, dan yang ketiga yaitu akhiri wawancara dengan apresiasi yang baik. Materi yang kedua yaitu pembuatan laporan, proposal, dan presentasi bisnis serta negosiasi. Pengertian laporan. Laporan adalah sebuah karya tulis yang dibuat oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan sebagai bukti pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas yang diberikan. Struktur laporan. Laporan memiliki beberapa struktur. Yang pertama yaitu cover, yang kedua kata pengantar, yang ketiga daftar isi, yang keempat pendahuluan, yang kelima pembahasan, yang keenam penutup, dan yang ketujuh yaitu lampiran. Selanjutnya yaitu proposal. Proposal bisnis merupakan dokumen dan data tertulis yang dibuat oleh pemilik usaha yang menggambarkan mengenai seluruh aspek operasional yang dijalankan. Aspek-aspek tersebut adalah aspek yang sesuai dengan fakta yang terjadi pada bisnis. Fungsi proposal bisnis. Yang pertama yaitu sebagai dasar untuk mendirikan usaha kecil, menengah, maupun besar. Yang kedua, sebagai syarat pengajuan tender kepada lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta. Yang ketiga, syarat mengadakan acara seminar, diskusi, pelatihan, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu melakukan penelitian yang berkenaan dengan agama, sosial, politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Jenis proposal bisnis. Proposal bisnis memiliki 3 jenis. Yang pertama yaitu proposal bisnis formal, yang kedua proposal bisnis informal, dan yang ketiga yaitu unsolicited proposal. Unsur-unsur yang harus tercantum dalam proposal bisnis yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua profil bisnis, yang ketiga struktur organisasi perusahaan, yang keempat produk perusahaan, yang kelima target pasar, yang keenam strategi pemasaran, yang ketujuh laporan keuangan, yang kedelapan penutup, dan yang kesembilan yaitu lampiran. Yang selanjutnya yaitu presentasi bisnis. Tujuan presentasi bisnis. Secara umum, presentasi bisnis memiliki 4 tujuan pokok. Yang pertama yaitu menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens, yang kedua menghibur audiens, yang ketiga menyentuh emosi audiens, dan yang keempat yaitu memotivasi audiens untuk bertindak sesuatu. Persiapan presentasi bisnis.
Dalam hal ini, persiapan yang diperlukan untuk presentasi bisnis mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama penguasaan terhadap topik atau materi yang akan dipresentasikan, yang kedua penguasaan berbagai alat bantu presentasi dengan baik, yang ketiga menganalisis audiens, dan yang keempat yaitu menganalisis berbagai lingkungan lokasi atau tempat untuk presentasi. Agar presentasi bisnis yang dilakukan oleh pembicara dapat mencapai sasarannya, perlu diperhatikan beberapa hal, seperti identifikasi audiens, buatlah pokok-pokok pikiran presentasi bisnis, tulislah teks presentasi bisnis secara lengkap, buatlah rangkuman teks presentasi bisnis ke dalam sub-sub judul, dan tulislah ke dalam kartu ukuran kartu pos. Yang selanjutnya yaitu negosiasi bisnis. Pengertian negosiasi. Hartman menegaskan bahwa negosiasi merupakan suatu proses komunikasi antara dua pihak yang masing-masing mempunyai tujuan dan sudut pandang mereka sendiri, yang berusaha mencapai kesepakatan dan memuaskan kedua belah pihak mengenai masalah yang sama. Untuk mendapatkan suatu kesepakatan kedua belah pihak, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama persiapan yang cermat, yang kedua presentasi dan evaluasi yang jelas mengenai posisi kedua belah pihak, yang ketiga keterampilan, pengalaman, motivasi dan pikiran yang terbuka, yang keempat yaitu pendekatan yang logis atau masuk akal untuk menciptakan dan mempertahankan hubungan yang baik dan saling menguntungkan, serta saling menghormati. Dan yang kelima yaitu kemauan untuk membuat konsensi untuk mencapai kesepakatan melalui kompromi bila terjadi kemacetan. Proses bernegosiasi. Menurut Hartman, ada 4 poin penting yang perlu diperhatikan sebelum bernegosiasi, antara lain pencarian fakta, terutama dari pihak lain atau lawan negosiasi, menaksir posisi lawan negosiasi, membuat perencanaan yang baik, dan memilih serta mengatur tim negosiasi. Tipe-tipe negosiator. Menurut Casey, ada 4 negosiator, yaitu negosiator curang, negosiator profesional, negosiator bodoh, dan juga negosiator naif. Materi yang selanjutnya yaitu rapat bisnis, penulisan laporan bisnis, laporan singkat, dan laporan formal. Pengertian rapat bisnis. Rapat bisnis didefinisikan sebagai bentuk pertemuan dua orang atau lebih di suatu tempat, baik di dalam maupun di luar kantor, untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Ini merupakan pendapat Purwanto pada tahun 2011, halaman 320. Perbedaan rapat bisnis dengan rapat non-bisnis. Faktor-faktor yang membedakan rapat bisnis dengan rapat non-bisnis adalah tujuan atau orientasi penyelenggaraan sebuah pertemuan. Jenis-jenis rapat bisnis. Menurut Schreiber dalam bukunya The Manager Guide to Effective Meeting, dalam Purwanto, rapat bisnis dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu rapat informasional, yang kedua rapat motivasional, dan yang ketiga yaitu rapat partisipatif. Menurut Oliver Serat dalam bukunya Conduction Effective Meeting, dalam Purwanto mengelompokkan rapat bisnis ke dalam 5 jenis. Yang pertama pengarahan atau briefing, yang kedua rapat konsultasi, yang ketiga rapat komite, yang keempat rapat dewan, dan yang kelima yaitu negosiasi. Tujuan rapat. Menurut Locker, dalam bukunya Business Communication, Building Critical Skill, menyatakan bahwa rapat memiliki 6 tujuan. Yang pertama yaitu berbagi informasi. Rapat menjadi media penyebaran informasi secara langsung. Yang kedua yaitu penjajakan ide atau gagasan. Yang ketiga yaitu evaluasi ide atau gagasan. Yang keempat pengambilan keputusan. Yang kelima membuat dokumen. Dan yang keenam yaitu memotivasi peserta rapat. Perencanaan rapat bisnis. Dalam menjalankan kegiatan bisnis, perlu adanya sebuah perencanaan yang matang agar bisnis tersebut dapat maju dan berkembang. Perencanaan atau planning bisnis yang baik akan membantu mempermudah pencapaian tujuan yang dikehendaki. Maka dari itu, sebelum memulai rapat dalam suatu bisnis, kita juga perlu melakukan perencanaan terlebih dahulu agar rapat bisnis tersebut bisa berjalan lancar. Pelaksanaan rapat bisnis.
Efektivitas sebuah rapat bisnis sangat ditentukan oleh 3 komponen penting, yaitu kesiapan panitia penyelenggara dalam mempersiapkan segala sesuatunya, kesiapan narasumber dalam mempersiapkan materi yang akan disampaikan, dan juga kehadiran serta keaktifan peserta dalam mengikuti kegiatan rapat bisnis tersebut. Yang selanjutnya yaitu penulisan laporan bisnis. Pengertian laporan bisnis. Menurut Herta Amurpi dan Herbert W.H., laporan bisnis adalah suatu laporan yang memiliki sifat netral, tidak memihak, memiliki tujuan yang jelas, dan berisi rencana penyajian fakta kepada seorang atau lebih untuk tujuan bisnis tertentu. Bagi suatu perusahaan, umumnya penulisan laporan bisnis digunakan untuk memenuhi berbagai keperluan, seperti yang pertama yaitu untuk memonitor dan mengendalikan operasional perusahaan, yang kedua untuk membantu mengimplementasikan kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan perusahaan, yang ketiga untuk memenuhi persyaratan-persyaratan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku bagi perusahaan, yang keempat untuk mendokumentasikan prestasi kerja yang diperlukan baik untuk keperluan internal maupun eksternal, yang kelima, untuk menganalisis informasi dan memberikan bimbingan bagi pengambilan keputusan-keputusan atau isu-isu tertentu, dan yang keenam yaitu untuk memperoleh sumber pendanaan atau membuka bisnis baru. Penggolongan laporan bisnis. Laporan bisnis ini memiliki beberapa golongan. Yang pertama yaitu menurut fungsinya. Suatu laporan dapat dibedakan atas dasar untuk memberi informasi atau untuk analisis. Yang kedua, menurut subjeknya, suatu laporan dapat dibedakan menurut departemen mana laporan itu diperoleh. Yang ketiga, menurut formalitasnya, suatu laporan dapat dibedakan dari segi formal atau non-formal. Yang keempat, menurut keasliannya, suatu laporan dapat dibedakan atas dasar otoritas atau sukarela, dan juga apakah berasal dari publik atau swasta. Pada penggolongan bagian keaslian ini, ada beberapa poin yaitu laporan otoritas, di mana laporan ini dibuat atas dasar permintaan. Yang kedua, laporan sukarela, yaitu suatu laporan yang dibuat atas inisiatif sendiri. Yang ketiga, laporan swasta, yaitu suatu laporan yang dibuat atas laporan swasta. Dan yang keempat, yaitu laporan publik, yaitu laporan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah, rumah sakit, atau yang dibiayai oleh pemerintah. Poin yang kelima atau penggolongan yang kelima yaitu menurut frekuensinya, di mana laporan dapat dibedakan atas dasar secara berkala atau khusus. Laporan berkala merupakan laporan yang dikeluarkan secara harian, bulanan, semester, atau tahunan, sedangkan laporan khusus adalah suatu laporan yang mencakup situasi dan kejadian yang unik, seperti munculnya krisis di perusahaan. Poin yang keenam pada penggolongan laporan yaitu penggolongan laporan menurut jenisnya. Laporan dipengaruhi oleh formalitas dan panjangnya laporan. Jenis laporan dapat bersifat informal atau laporan singkat maupun formal atau laporan panjang. Penggolongan ketujuh yaitu menurut kegiatan proyek. Dalam melaksanakan suatu proyek, terdapat 3 jenis laporan. Yang pertama yaitu laporan pendahuluan, yang kedua laporan perkembangan, dan yang ketiga yaitu laporan akhir. Kemudian poin yang ke-8 atau penggolongan ke-8 yaitu laporan menurut pelaksanaan pertemuan. Pada golongan ini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu agenda, di mana agenda merupakan suatu dokumen yang ditulis sebelum sesuatu pertemuan berlangsung. Poin yang kedua yaitu resolusi, yaitu laporan singkat yang secara formal berisi pengumuman hasil konsensus dalam suatu pertemuan. Yang ketiga yaitu notulen, yaitu laporan resmi dalam suatu pertemuan yang berlangsung. Yang keempat yaitu laporan pertemuan, yaitu laporan resmi yang cakupan bahasannya lebih luas dan berisi hasil-hasil pertemuan atau konferensi penting. Poin yang selanjutnya yaitu bagian pokok laporan bisnis. Pada bagian pokok laporan bisnis ini ada 3 poin. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua teks, di mana teks ini membahas dan mengembangkan hal-hal penting secara rinci. Penulisan laporan bisnis yang baik harus mencakup temuan fakta yang penting dan relevan yang dicantumkan dalam teks. Yang ketiga yaitu penutup. Poin yang selanjutnya yaitu organisasi tubuh laporan bisnis.
di mana pada organisasi ini terdapat cara menyusun tubuh laporan bisnis. Yang pertama yaitu cara deduktif, yaitu cara yang menggambarkan laporan dari belakang ke depan atau menjelaskan ide pokok atau rekomendasi terlebih dahulu sebelum hal-hal rinci dijelaskan. Dan yang kedua yaitu cara induktif, yaitu menjelaskan fakta-fakta yang ada sebelum ide-ide pokok, kesimpulan atau rekomendasi dikemukakan. Pembahasan selanjutnya yaitu penulisan laporan singkat. Karakteristik laporan singkat. Kebanyakan, laporan singkat hanya mencakup materi pendukung yang relatif sedikit bagi pencapaian komunikasi yang efektif. Laporan singkat itu sendiri dapat berbentuk memo ataupun surat yang terdiri atas 1 atau 2 halaman. Perencanaan laporan singkat. Dalam merencanakan suatu laporan singkat, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain seperti audiens, tujuan, dan subjek laporan. Pengorganisasian laporan singkat. Pengorganisasian laporan singkat ini memiliki 2 poin pengorganisasian. Yang pertama yaitu pengorganisasian laporan impor nasional, di mana pengorganisasian ini memiliki satu tujuan dasar, yaitu menjelaskan sesuatu dengan istilah yang tegas. Yang kedua yaitu pengorganisasian laporan analitikal. Laporan analitikal dirancang untuk melakukan persuasi kepada pembaca agar dapat menerima suatu kesimpulan atau rekomendasi. Selanjutnya yaitu penulisan laporan formal. Laporan panjang sering disebut dengan laporan formal atau formal report. Secara umum, jumlah halaman laporan formal lebih banyak daripada jumlah halaman laporan singkat. Oleh karena itu, perencanaan dalam menyusun suatu laporan formal sangatlah penting. Dalam membuat perencanaan laporan formal, banyak hal yang perlu dipertimbangkan, antara lain seperti mendefinisikan masalah, membuat kerangka atau outline untuk melakukan analisis, menyusun rencana kerja, melakukan penelitian riset, dan juga menganalisis data. Yang selanjutnya yaitu praktek memimpin rapat. Pengertian rapat adalah sejumlah orang yang bertemu untuk melaksanakan bisnis. Rapat, menurut Ken Davis, pada tahun 1988 adalah yang pertama yaitu untuk memperoleh partisipasi dan sambutan aktif, yang kedua sebagai sarana untuk memperoleh informasi dan menghasilkan umpan balik, dan yang ketiga yaitu memungkinkan untuk memberikan kontribusi secara pribadi dan menghasilkan perasaan persahabatan. Pada praktek rapat atau memimpin rapat, ada beberapa sebab tidak efektifnya rapat yang dijalankan. Yang pertama yaitu kurang persiapan, yang kedua tidak direncanakan dengan baik, yang ketiga tidak disusun agenda rapat atau pimpinan tidak dapat mengendalikan jalannya rapat, dan yang keempat yaitu para peserta membawa agenda rapat sendiri-sendiri, sehingga menyebabkan suasana rapat menjadi tawar-menawar agenda. Materi selanjutnya yaitu praktek rapat dan membawa surat resmi. Pekerjaan dan bisnis, terutama dalam lingkungan kantor, menuntut tingkat kolaborasi tertentu. Sebagai contoh, keputusan penting kerap memerlukan perspektif lebih dari satu individu. Umumnya, keberhasilan suatu pekerjaan penting membutuhkan keahlian sejumlah orang dalam cara memimpin rapat. Rapat adalah salah satu cara untuk membuat kolaborasi yang terstruktur dan teratur, tetapi tanpa adanya tujuan atau kontrol, rapat bisa dengan mudah menjadi terlalu panjang dan tidak efisien. Mengetahui cara merencanakan, mempersiapkan, dan memimpin rapat dapat membuat perbedaan antara rapat yang efektif dan yang membuang-buang waktu saja. Cara memimpin rapat yang dilakukan seseorang dapat menunjukkan bagaimana kemampuan mereka sebagai seorang pemimpin secara keseluruhan. Persiapan memimpin rapat. Persiapan memimpin rapat ini ada 4 poin. Yang pertama, diskusikan rapat mendatang dengan para peserta. Yang kedua, tulis dan bagikan sebuah agenda saat memimpin rapat. Yang ketiga, lakukan riset mengenai topik diskusi dan rapat sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu siapkan tempat rapat sebelumnya. Bertindak sebagai pedoman selama memimpin rapat.
Yang pertama yaitu buka rapat secara resmi, yang kedua berikan ringkasan yang relevan dari rapat sebelumnya, yang ketiga persilahkan para peserta penting untuk melaporkan keadaan secara umum, yang keempat selesaikan semua urusan yang belum selesai, yang kelima membahas urusan atau persoalan yang baru, yang keenam bacakan kesimpulan rapat, dan yang ketujuh yaitu akhiri dengan memaparkan dasar-dasar untuk rapat selanjutnya. Memimpin rapat dengan efektif. Yang pertama yaitu pandulah diskusi, tetapi jangan mendominasi. Yang kedua, dorong semua peserta untuk berpartisipasi. Yang ketiga, pastikan semua orang memahami apa yang sedang didiskusikan. Yang keempat, jangan abaikan pertanyaan yang sulit atau canggung. Dan yang terakhir yaitu perhatikan waktu kamu saat memimpin rapat. Tips memimpin rapat dengan baik dan efektif. Pertama, waktu pertemuan tidak boleh terlalu lama. Yang kedua, memimpin rapat dengan berdiri. Yang ketiga, hindarilah mengubah jadwal rapat. Yang keempat, pertemuan tersebut tidak membutuhkan banyak perhatian. Dan yang terakhir yaitu gunakan ruang pertemuan pribadi atau private. Materi yang selanjutnya yaitu komunikasi dengan teknologi informasi. Menurut Courtline L. Boppy dan John Vittil pada tahun 2008 dalam Business Communication Essential menyatakan bahwa teknologi informasi dalam komunikasi bisnis umumnya digunakan untuk berkomunikasi dalam kantor, berkomunikasi jarak jauh, mengkomunikasikan barang dan jasa, dan berkomunikasi dengan konsumen. Lebih lanjut lagi, mereka menyatakan bahwa agar penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis menjadi efektif, maka kita harus belajar untuk tetap menjaga perspektif bahwa teknologi adalah sebuah alat atau perangkat yang dapat membantu untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan, membantu komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi, bukan untuk menggantinya, dan lain-lain. Menjaga agar tidak terjadi banjir informasi, menggunakan teknologi sebagai alat secara produktif, dan menggunakan teknologi untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain, utamanya konsumen atau klien. Adapun penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis, yaitu seperti yang pertama sebagai otomasi kantor, yang kedua berbagi informasi dengan karyawan, yang ketiga bertukar informasi, yang keempat tetap terhubung dengan konsumen, kolega, dan penyuplai, yang kelima menjalin kerjasama atau berkolaborasi, yang keenam menciptakan dan mengembangkan produk dan jasa, yang ketujuh menghemat biaya, yang kedelapan memudahkan akses informasi dan komunikasi. Yang kesembilan, berinteraksi dengan konsumen. Yang kesepuluh, membangun dan memelihara hubungan antara produsen dan konsumen. Yang kesebelas, pemasaran. Yang kedua belas, mengelola inventaris. Yang ketiga belas, manajemen data. Yang keempat belas, sistem informasi manajemen. Yang kelima belas, keuntungan kompetitif. Yang keenam belas, perbaikan proses. Dan yang terakhir, yaitu poin ke-17, yaitu menghemat waktu. Materi yang selanjutnya atau materi terakhir yaitu penggunaan media sosial dalam komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah sebuah pertukaran informasi atau pesan yang dilakukan untuk menciptakan peluang dan keberhasilan dalam dunia usaha atau dunia bisnis. Di zaman yang semakin maju dan modern ini, kehidupan berbisnis semakin mudah untuk dilakukan. Ini terjadi karena peluang keberhasilan bisnis juga mulai meningkat seiring dengan berbagai kebijakan pemerintah, serta penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Penggunaan teknologi dalam komunikasi bisnis yang sering sekali digunakan adalah media sosial atau medsos. Jika merujuk kepada pengertian media sosial, maka penggunaan medsos pada komunikasi bisnis adalah komunikasi bisnis yang dilakukan menggunakan berbagai media sosial atau aplikasi sosial, seperti Facebook, Instagram, Pet, Twitter, dan aplikasi media sosial lainnya, untuk menjalankan berbagai fungsi strategi komunikasi pemasaran. Namun, untuk menggunakan media sosial dalam kegiatan bisnis hingga mendapatkan pengaruh teknologi dalam komunikasi bisnis yang signifikan ternyata tidaklah mudah. Seorang pebisnis harus mampu menghindari berbagai hambatan penggunaan teknologi dalam komunikasi bisnis, seperti yang pertama yaitu ketidaksesuaian teknologi yang digunakan dengan jenis bisnis yang dijalankan. Yang kedua, kurangnya literasi teknologi yang dimiliki oleh manajer. Yang ketiga, kurangnya literasi teknologi yang dimiliki oleh pegawai. Yang keempat, teknologi yang digunakan kurang memenuhi standar yang dibutuhkan. Yang kelima, alokasi dana.
Yang keenam, mahalnya biaya pengembangan dan pemeliharaan sistem teknologi. Yang ketujuh, lambatnya koneksi internet. Yang kedelapan, permasalahan integrasi teknologi. Yang kesembilan, kurangnya kepercayaan konsumen terhadap produk atau jasa yang dijual secara online. Dan yang terakhir, atau poin ke-10, yaitu kurangnya tingkat keamanan dalam transaksi secara online. Selanjutnya, ada beberapa poin penjelasan mengenai penggunaan media sosial di dalam komunikasi bisnis, yaitu yang pertama yaitu membangun jaringan, yang kedua menerima informasi dari konsumen, yang ketiga memperkecil pengeluaran, yang keempat menjadi tempat iklan, yang kelima cocok untuk pebisnis pemula, yang keenam menciptakan brand awareness, yang ketujuh terhubung langsung dengan konsumen, yang kedelapan riset pasar, yang kesembilan mendapatkan konsumen, yang kesepuluh penentuan target, yang kesebelas lebih efektif, yang ke-12 memperluas pasar, yang ke-13 langsung mendapatkan respon konsumen, yang ke-14 meningkatkan pengunjung website, yang ke-15 penyebaran informasi lebih cepat, yang ke-16 melengkapi kegiatan pemasaran, dan yang terakhir atau yang ke-17 yaitu tidak memiliki batasan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dikarenakan saya masih dalam tahap pembelajaran. Cukup sekian. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.